Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok agama ingin membahas mengenai aksi konkret dalam menangani masalah-masalah sosial, yaitu penyalahgunaan teknologi, yang terdiri dari Wendy Lismaria Borumanulang, NIM 23 2022 094, Yohanes Bekta Fredian, NIM 20 2022 007, Wisnu Ramadan, NIM 20 2022 005, Indra Prameswati, NIM 16 2022 002. Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan menjadi terbatas. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita melakukan segala aktivitas dengan menghindari kerumunan menyebabkan kita harus beradaptasi dengan cara apapun untuk bisa melakukan aktivitas walaupun dalam keterbatasan. Maka dari itu, iptek menjadi solusi untuk kita dapat melakukan aktivitas yang tidak mengharuskan kita bertemu dengan orang lain. Dengan iptek, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda dalam segala situasi, termasuk dalam kegiatan-kegiatan peribadahan pun banyak yang dapat dilakukan secara online. Namun penyalahgunaan iptek oleh pihak-pihak yang kurang bijak dan bertanggung jawab sangat meresahkan masyarakat. Ini terjadi karena kemudahan masyarakat dalam mengakses media sosial, sehingga informasi sangat cepat menyebar, tak terkendali dan tidak diketahui sumber dan kebenarannya. Contoh kasus hoaks yang pertama, kiamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012, banyak beredar di media sosial akan adanya hari penghancuran atau kiamat yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2012. Minimnya informasi dan pengetahuan tersebut, banyak masyarakat yang khawatir jika berita tersebut akan terjadi. Hal ini diperkuat dengan adanya ramalan-ramalan yang akhirnya dijadikan sumber untuk menyebarluaskan berita tersebut, di antaranya ramalan suku Sumeria, ramalan Cina kuno, dan ramalan suku Maori. Yang kedua, penyesatan ilmu agama oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang pertama dari Saibaba. Saibaba dikatakan memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan buta, bahkan mampu menurunkan hujan dan mengeluarkan tepung dari tangannya. Ia juga mampu berjalan melintasi belahan bumi dalam sekejap, menciptakan patung emas, merubah besi menjadi emas, dan banyak lagi. Berbagai fitnah yang ditunjukkan oleh Saibaba kepada ribuan orang, bahkan jutaan yang datang dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, contoh dari Gus Samsudin. Gus Samsudin merupakan contoh yang baru-baru ini sedang viral di media sosial, di mana dia mengakui mempunyai kekuatan spiritual dengan disebarkannya video-video saat dirinya melakukan trik pengobatan supranatural yang diakuinya adalah kekuatan murni untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Sekarang ini memang banyak sekali orang-orang seperti ini yang mengatasnamakan agama untuk menyesatkan masyarakat ataupun merugikan pihak-pihak lainnya. Yang selanjutnya itu tanggapan hoaks di setiap agama. Yang pertama, dalam agama Islam, secara bahasa informasi yang tidak benar, tidak relevan dengan keadaan sebenarnya disebut hoaks. Hoaks memang terlihat baru di era digital ini. Namun dalam perspektif Islam, yang pada hakikatnya hoaks telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang mana ketika istri beliau difitnah berzina oleh kaum munafikin. Sebab kejadian ini, maka turunlah ayat Al-Quran untuk membantah hal tersebut, yaitu surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasih datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah, telitilah terlebih dahulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya dalam suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Kebiasaan masyarakat dalam membicarakan suatu topik atau orang lain atau ghibah juga menjadi penyebab terbesar hoaks itu beredar. Allah SWT telah melarang orang-orang yang beriman untuk tidak saling menggunjing dalam surat
Al-Hujurat surat 49 ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, dalam agama Nasrani. Sejak zaman Perjanjian Lama, hoaks sudah menjadi salah satu hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Sebab itu Musa menegaskan kepada umat Israel agar mereka tidak mempercayai dan jangan pula menyebarkan berita bohong. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Keluaran 23 ayat 1. Ketidakbenaran hanya dapat dikalahkan oleh orang yang memiliki integritas karena taat kepada firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus bijak dalam merespon informasi yang kita dapatkan, agar kita tidak tersesat dan terjebak dalam berita yang negatif. Kita juga harus membentengi diri kita dengan informasi yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Dalam agama Hindu berdasarkan Saloka Sarasamudjaya disebutkan bahwa perkataan yang baik akan membawa dampak yang baik. Begitu pula sebaliknya, perkataan yang buruk dapat mendatangkan hal yang buruk. Hal tersebut sesuai dengan hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Sedangkan dalam kitab umat Buddha, Sang Buddha banyak menjelaskan tentang aturan-aturan moralitas kehidupan, terutama di dalam khutbah-khutbah dan syairnya. Syair dalam Buddha lebih dikenal dengan Dhammapada. Dhammapada merupakan salah satu kitab suci agama Buddha dari bagian Khuddaka Nikaya, yang merupakan salah satu bagian dari Sutta Pitaka. Dalam kitab ini ada tertulis, orang yang melanggar salah satu dhamma atau aturan moralitas Buddhis atau Pancasila keempat, yakni selalu berkata bohong, yang tidak mempedulikan dunia mendatang, maka tak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Dan orang yang selalu berbicara tidak benar, dan juga orang yang setelah berbuat kemudian berkata, aku tidak melakukannya, akan masuk ke neraka. Dua macam orang yang mempunyai kelakuan rendah ini mempunyai nasib yang sama dalam dunia yang selanjutnya. Dari semua kutipan yang diambil dari berbagai sisi agama sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebohongan selalu membuat manusia semakin menjauh dari kebenaran. Berita bohong sudah ada sejak dulu, dan tidak bisa dipungkiri bahwa saat manusia menyatakan suatu kebohongan, maka manusia akan semakin banyak melakukan kebohongan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya. Semua agama melarang untuk menyebarkan kebohongan. Untuk itu, sebagai orang yang beriman, sebaiknya kita tidak turut serta dalam menyebarkan atau menjadi sumber dari kebohongan. Apalagi, selain larangan agama, undang-undang juga ada larangan tentang penyebaran berita palsu. Kita diajarkan untuk selalu bijak dalam menerima serta membagikan informasi yang didapat. Karena semakin mudahnya kita mengakses informasi, ada baiknya kita selalu menyaring setiap informasi yang didapat. Terlebih di zaman saat ini di mana kita tidak pernah terlepas dari iptek. Mencari sumber terpercaya dan bijak dalam berteknologi merupakan solusi untuk kita menjauhkan diri dari kejahatan teknologi. Demikian tanggapan kami tentang aksi konkret permasalahan sosial penyalahgunaan teknologi. Terima kasih.